Cuki masih duduk di kelas 2 SMA. Ia hidup bersama kedua orang tuanya, Pak Goni dan Bu Ida. Cuki adalah anak sematawayang. Keluarga mereka hidup sederhana, bahkan sering kekurangan. Namun Cuki diajarkan untuk selalu mensyukuri apapun yang ada. Bu Ida bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga, membersihkan baju atau membantu beres-beres jika ada yang membutuhkan. Sementara Pak Goni bekerja sebagai tukang becak. Penghasilannya tidak menentu, apalagi sekarang orang-orang lebih memilih ojek online atau angkutan umum. Kadang seharian penuh Pak Goni pulang tanpa membawa uang sama sekali. Padahal kebutuhan terus berjalan. Sekolah Cuki pun menunggak SPP. Hampir setiap minggu Cuki dipanggil gurunya, diminta segera melunasi tunggakan. Hari itu sepulang sekolah, Cuki langsung menyampaikan hal tersebut saat makan malam bersama orang tuanya. "Pak, tadi SPP ditagih lagi sama Bu Guru. Katanya harus segera dibayar," ucap Cuki pelan. "Iya Cuk, sabar ya, Bapak usahakan," jawab Pak Goni. Makan malam mereka malam itu sangat sederhana. Nasi putih dengan ikan asin, tidak ada keluhan, hanya sunyi yang menggantung di udara. Malamnya, Cuki terbaring di ranjang, menatap langit-langit rumah yang kusam. Pikirannya tidak tenang. Ia memikirkan SPP yang menunggak, juga wajah ayah dan ibunya yang semakin terlihat lelah. Sampai akhirnya, ia teringat Pak Ruli, tetangga kaya di kampung mereka. Rumah Bu Ida sering jadi tempat bekerja. Pak Ruli memiliki banyak ternak ayam, bebek, juga kambing di belakang rumahnya. "Besok pulang sekolah, aku harus ke rumah Pak Ruli," batin Cuki. Malam itu hujan turun deras, disertai suara petir yang menggelegar. Tak lama kemudian, Cuki tertidur. Keesokan paginya, Cuki bersiap berangkat sekolah. Ia sarapan seadanya sebelum berangkat. "Bu, nanti ibu ke rumah Pak Ruli ya?" tanya Cuki. "Iya, seperti biasa. Memangnya kenapa?" jawab Bu Ida. "Nanti sore, aku mau ke rumah Pak Ruli juga ya Bu," ucap Cuki. "Tahu apa kamu ke sana?" Bu Ida menatap anaknya heran. "Aku mau kerja bantu-bantu Bu, bersihin kandang, cari rumput. Aku mau bantu bapak sama ibu," kata Cuki mantap. Bu Ida terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar niat anak sematawayangnya. "Sudah Cuk, tidak usah," katanya lirih. "Tidak apa-apa Bu, aku kuat," jawab Cuki. Tidak lama kemudian, Cuki pamit, mencium tangan ibunya, lalu berangkat ke sekolah naik angkutan umum. Ia tidak punya motor, dan jarak rumah ke sekolah terlalu jauh jika ditempuh dengan sepeda. Setelah Cuki berangkat, Bu Ida pun menyusul pergi ke rumah Pak Ruli. Pak Ruli dan istrinya dikenal sombong dan mudah marah. Namun Bu Ida tidak punya pilihan. Ia tetap bekerja di sana demi mendapatkan uang. Pagi itu, Bu Ida datang sedikit terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah lebih dulu. Baru saja mengucap salam, bentakan langsung menyambutnya. "Kamu niat kerja tidak, Ida? Jam segini baru datang," hardik Pak Ruli. Maaf Pak, tadi saya," ucapan Bu Ida terpotong. "Tidak usah banyak alasan. Sudah miskin, kerja seenaknya. Mau saya pecat?" bentaknya lagi. Jangan Pak, saya minta maaf," ucap Bu Ida dengan suara bergetar. "Hari ini saya maafkan. Besok jangan sampai terlambat. Sekarang buatkan kopi dan sarapan," kata Pak Ruli dingin. Iya Pak," jawab Bu Ida. Bu Ida segera ke dapur membuat kopi dan nasi goreng. Setelah selesai, ia meletakkannya di meja. Ini Pak," ucapnya pelan. Tanpa banyak bicara, Bu Ida kembali ke belakang untuk mencuci baju. Namun belum lama mencuci, ia dipanggil oleh Bu Ruli. Karena terburu-buru, Bu Ida lupa mematikan keran air. Iya Bu," jawabnya sambil mendekat. "Dah, nanti kolam renangnya dibersihkan, banyak daunnya," perintah Bu Ruli. Iya Bu, baik," jawab Bu Ida patuh. Sementara itu, Pak Ruli yang sudah sarapan berjalan menuju kamar mandi. Ia melewati tempat cuci baju dan mendapati keran air masih menyala. Seketika wajahnya mengeras. Ida, sini cepat!" teriak Pak Ruli. Bu Ida segera menghampiri. Jantungnya berdebar kencang.
Ia sudah hafal nada suara itu, bertanda marah. Ada apa, Pak? Tanyanya gugup. Masih tanya ada apa? Itu keran air belum dimatikan. Air dibuang-buang, listrik mahal, bentak Pak Ruli. Maaf, Pak. Tadi saya buru-buru dipanggil Ibu, jawab Bu Ida menunduk. Tubuhnya gemetar menahan takut. Untungnya Pak Ruli masih mau mengalah. Lain kali jangan ceroboh, katanya ketus. Iya, Pak, sahut Bu Ida cepat. Sejak itu Bu Ida bekerja dengan lebih hati-hati. Takut sedikit saja kesalahan kembali bisa memancing amarah. Sore hari pun tiba. Sepulang sekolah, Cuki berganti baju lalu langsung menuju rumah Pak Ruli. Dok, assalamualaikum, ucapnya. Pintu terbuka. Pak Ruli sendiri yang membukakan pintu. Ada apa? Cari ibumu, tanyanya dingin. Tidak, Pak, jawab Cuki. Lah terus mau apa kesini? Kalau boleh, saya mau kerja sama Bapak. Saya bisa bersihin kandang ayam, bebek, kambing. Saya juga bisa cari rumput, kata Cuki sopan. Pak Ruli menatapnya beberapa saat. Beneran mau kerja? Iya, Pak, tapi saya kerjanya sore saja, habis pulang sekolah ya, Pak. Ya sudah, sekarang langsung bersihkan kandang di belakang, sudah kotor, ujar Pak Ruli. Baik, Pak, terima kasih, jawab Cuki lega. Sore itu Cuki resmi bekerja di rumah Pak Ruli. Ia membersihkan kandang dengan rajin dan telaten, bahkan memberi makan ternak-ternak itu. Hatinya senang karena bisa membantu orang tuanya. Tidak jauh dari sana, Bu Ida sedang membersihkan kolam renang. Cuki, kamu beneran kerja di sini? Tanya Bu Ida kaget saat melihat anaknya. Iya, Bu, aku bersihin kandang dulu ya, Bu, jawab Cuki. Hati-hati ya, ingat, kamu kerja di rumah siapa ya? Pesan Bu Ida pelan. Belum sempat Cuki menjawab, suara keras tiba-tiba muncul. Kalian kerja apa ngobrol sih? Bentak Pak Ruli. Maaf, Pak, jawab Bu Ida cepat. Cuki, cepat bersihkan kandangnya, perintah Pak Ruli. Iya, Pak, sahut Cuki sambil bergegas. Menjelang sore, Bu Ida belum diizinkan pulang karena pagi tadi datang terlambat. Ida, buatkan saya roti bakar. Saya pengen roti bakar, perintah Pak Ruli. Iya, Pak, sebentar. Bu Ida segera ke dapur, namun saat sedang memanggang roti, ia kembali dipanggil Bu Ruli karena terburu-buru kompor itu lupa dimatikan. Ida, cepat sini, teriak Bu Ruli. Bu Ida langsung menuju kamar. Iya, Bu, ada apa? Tanyanya. Tolong pijat badan saya ya, ucap Bu Ruli singkat. Beberapa saat kemudian, saat Bu Ida masih memijat tubuh Bu Ruli, tiba-tiba tercium bau gosong. Ini bau apa, Dak? Tanya Bu Ruli. Bu Ida terperanjat. Seketika ia berlari ke dapur. Di sana Pak Ruli sudah lebih dulu sampai dan mematikan kompor. Maaf juragan, saya lupa, ucap Bu Ida ketakutan. Hari ini kamu ini bikin masalah terus. Saya lapar, tapi kerja kamu tidak becus, bentak Pak Ruli. Tubuh Bu Ida gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Keributan itu terdengar sampai ke belakang. Cuki segera menghampiri, lalu memeluk ibunya. Kamu anak kecil tidak usah ikut campur, ibumu salah, hardik Pak Ruli. Dasar orang miskin, sudah dikasih kerja malah tidak becus, lanjutnya. Kata-kata itu menusuk. Hati Bu Ida dan Cuki terasa perih, seolah disayat. Namun mereka hanya diam. Melawan hanya akan memperpanjang urusan. Malam itu Bu Ida dan Cuki akhirnya pulang. Namun perlakuan Pak Ruli terus terngiang di kepala Cuki. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia harus menjadi orang berhasil, agar tak ada lagi yang merendahkan ibu dan dirinya. Tahun-tahun berlalu, Cuki lulus sekolah. Untuk sementara, ia masih bekerja di rumah Pak Ruli. Namun semakin lama, ia sadar hidupnya tidak akan berubah jika terus bertahan di sana. Ia ingin mengubah nasib keluarganya. Suatu malam, saat mereka berkumpul menonton televisi, Cuki mengutarakan niatnya. Pak, Bu, Cuki mau minta izin. Aku ingin merantau, ucapnya.
Merantau? Kamu mau kerja apa? Sudah ada pekerjaan? Tanya Bu Ida cemas. Belum, Bu, tapi aku mau berusaha cari kerja, jawab Cuki. Merantau itu tidak mudah, harus kuat mental dan butuh biaya, timpal Pak Goni. Aku ingin bantu Bapak sama Ibu. Aku ingin mengubah keadaan keluarga kita, kata Cuki penuh harap. Aku mohon izinkan aku. Bu Ida menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Akhirnya, ia mengangguk. Ya sudah, pergilah. Tapi jaga diri kamu baik-baik di sana, ucapnya lirih. Malam itu Juki segera mengemas pakaiannya. Pak Goni dan Bu Ida menyerahkan uang ongkos untuk perantauan. Uang itu hasil tabungan mereka selama ini. Ini untuk biaya hidupmu, kata Bu Ida. Ibu, Bapak dapat uang dari mana? Tanya Juki terkejut. Itu tabungan Bapak Ibu, pakai saja, jawab Pak Goni. Terima kasih Pak, Bu, ucap Juki dengan suara bergetar. Malam itu mereka saling berpelukan, tak banyak kata. Besok pagi mereka akan berpisah. Keesokan harinya, Juki berangkat ke terminal, diantar oleh Pak Goni dan Bu Ida menggunakan becak milik ayahnya. Setelah menunggu beberapa jam, bus yang akan membawa Juki akhirnya tiba. Sebelum berangkat, Pak Goni dan Bu Ida memberi pesan terakhir, lalu memeluk Juki erat-erat. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh, sekitar 6 jam. Di dalam bus, Juki sempat tertidur karena lelah. Ketika terbangun, bus sudah memasuki kota tujuan. Juki turun dan menatap sekeliling. Suasana kota terasa asing baginya. Ia lalu mencari tempat kos. Karena lapar, Juki mampir ke sebuah warung untuk makan sekaligus bertanya, Pak, mau tanya, kosan murah di sekitar sini sebelah mana ya? Tanya Juki. Kalau di sini rata-rata mahal mas, namanya juga kota, jawab pemilik warung. Soalnya saya mau cari tempat tinggal yang murah pak, sekalian cari kerja, kata Juki. Mas baru datang ke sini ya, dari kampung? Tanyanya lagi. Iya pak, saya dari kampung, mau mengubah nasib, jawab Juki jujur. Nama saya Wondo, ucap pria itu. Saya Juki pak. Pak Wondo berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, gimana kalau kamu kerja sama saya dulu? Kebetulan saya lagi butuh karyawan nih buat bantu-bantu. Kerja apa pak? Tanya Juki. Di toko roti. Kamu juga bisa tinggal di mes karyawan, jawab Pak Wondo. Tanpa ragu, Juki menerima tawaran itu. Ia memang sangat membutuhkan pekerjaan. Iya pak, terima kasih banyak, ucapnya. Setelah ini ikut saya, kata Pak Wondo. Setelah makan dan berbincang, Juki ikut Pak Wondo menuju mes. Tidak lama kemudian mereka tiba. Ini kamar kamu, kata Pak Wondo. Terima kasih pak. Kapan saya mulai kerja? Tanya Juki. Besok. Sekarang istirahat dulu, jawab Pak Wondo. Juki merasa sangat beruntung bertemu orang sebaik Pak Wondo. Keesokan paginya, Juki bangun lebih awal untuk hari pertamanya bekerja. Toko roti Pak Wondo hanya berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki dari mes. Di toko, Juki diajari cara bekerja oleh karyawan lain. Ia juga berkenalan dengan teman-teman barunya. Juki merasa nyaman. Untuk pertama kalinya sejak merantau, ia merasakan perlakuan yang manusiawi. Hari demi hari berlalu. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dari gaji yang diterimanya, Juki selalu menyisihkan sebagian untuk dikirim kedua orang tuanya di kampung. Sisanya ia tabung dan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di mes. Juki bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia tak ingin mengecewakan Pak Wondo yang telah memberinya kesempatan. Suatu hari, karena kerajinannya, Juki mendapat hadiah dari Pak Wondo, sebuah ponsel baru. Dengan itu, ia akhirnya bisa menghubungi kedua orang tuanya dan melepas rindu yang selama ini terpendam. Sebelumnya, Juki tak memiliki ponsel. Mengirim uang pun harus lewat kantor pos karena ia belum punya ATM.
Namun syukurlah, semua kiriman selalu sampai ke tangan orang tuanya. Sejak memiliki ponsel, Cuki mulai memahami soal perbankan. Uang kirimannya digunakan Bu Ida untuk membeli ponsel juga, sekaligus membuat rekening sendiri, juga memasang nomor telepon agar mereka bisa saling berkabar. 3 tahun berlalu. Merasa tabungannya cukup, Cuki memutuskan pulang kampung. Ia berniat membuka toko roti sendiri dari hasil tabungan dan uang pesangon yang diberikan Pak Wondo, juga hasil keterampilan ilmu yang diberikan Pak Wondo. Pak Wondo menerima keputusan itu dengan lapang dada. Sebelum Cuki pulang, ia memberikan uang pesangon sebagai tanda terima kasih atas kerja keras Cuki selama ini. Tidak lama kemudian, Cuki kembali ke kampung halamannya. Begitu sampai rumah, ia langsung memeluk Pak Goni dan Bu Ida erat-erat. Rasa rindu yang bertahun-tahun tertahan akhirnya tumpah. Cuki baru tahu bahwa selama ini Bu Ida masih bekerja di rumah Pak Ruli. Mendengar itu, Cuki melarang ibunya melanjutkan pekerjaan tersebut. "Sudahlah Bu, Ibu tidak usah kerja lagi di rumah orang yang sombong itu. Kita selalu dihina loh Bu. Biar aku yang buktikan sekarang," ucap Cuki tegas. Akhirnya Bu Ida berhenti bekerja di rumah Pak Ruli. Dengan uang tabungan dan pesangon, Cuki perlahan membuka usaha toko roti di pinggir jalan utama kampung. Jalan itu cukup ramai dilalui kendaraan. Namun di hari-hari awal, tokonya masih sepi. Belum ada pembeli yang datang. Di dalam toko, Cuki duduk melamun, menopang dagu, menatap etalase berisi roti buatannya sendiri. Semua roti itu ia buat dari tangannya, berbekal pengalaman bekerja di toko Pak Wondo. Tiba-tiba, lamunannya buyar. "Cuki, kok kamu melamun begitu? Nanti kesambet loh," tegur Bu Ida sambil tersenyum. Cuki terperanjat. Ibu, iya Bu. Aku heran, sudah beberapa hari buka tapi belum ada yang beli." "Sabarlah Cuk, mungkin orang-orang belum tahu. Ibu yakin nanti toko kamu pasti ramai," kata Bu Ida menenangkan. "Terima kasih Bu, Ibu selalu nyemangatin aku," jawab Cuki. Bu Ida hanya mengangguk dan tersenyum hangat pada anak semata wayangnya. Singkat cerita, ketika Cuki sedang kembali melamun di dalam toko rotinya, tiba-tiba seorang kakek tua datang. Tubuhnya kurus, jalannya tertatih, wajahnya tampak pucat dan letih. Kakek itu meminta roti. Katanya, sudah beberapa hari belum makan. Hati Cuki tergerak. Ia segera mengambilkan roti dan mempersilahkan kakek itu duduk di dalam toko. Saat kakek tua itu makan dengan lahap, Cuki kembali melamun, menatap kosong ke arah etalase. Melihat itu, kakek tersebut menegur. "Kamu kenapa nak?" tanyanya pelan. Cuki tersentak. "Ini kek, saya lagi pusing. Toko roti saya dari pertama buka belum ada yang beli. Modal saya sudah habis. Saya bingung kalau harus mutar uang lagi. Kalau begini terus, usaha saya bisa bangkrut," ucap Cuki jujur. Maaf kek, jadi curhat." Kakek tua itu terdiam sejenak, lalu ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan secari kertas. Kemudian menyerahkannya pada Cuki. "Datanglah ke alamat ini. Temui Mbah Elang. Kamu akan mendapatkan kekayaan," ucapnya datar. "Apa maksudnya ini kek?" tanya Cuki heran. "Datang saja. Ini untuk orang yang nekat, dan nanti kamu akan tahu sendiri," jawabnya. "Kakek pamit. Terima kasih rotinya. Kamu anak yang baik." Belum sempat Cuki bertanya, kakek itu sudah berdiri dan melangkah pergi. Cuki menatap kertas itu lama. Setelah tersadar, ia segera keluar mengejar kakek tersebut. Namun di depan toko, sosok itu sudah tidak ada. Padahal kakek itu berjalan tertatih. Tidak mungkin bisa menghilang secepat itu. Cuki merinding, tapi ia mencoba mengabaikannya. Namun rasa penasaran pada alamat di kertas itu terus mengusiknya. Keesokan harinya, Cuki memutuskan pergi ke alamat tersebut. Ia naik bus dan menempuh perjalanan sekitar 3 jam. Sesampainya di sana,
Cuki langsung menemui orang yang disebutkan di kertas itu. Ketika pintu dibuka, Cuki tertegun. "Loh, kek?" ucapnya kaget. Orang di hadapannya adalah kakek tua yang kemarin datang ke toko rotinya. "Tidak usah kaget," ucap kakek itu tenang. "Aku Mbah Elang. Aku akan membantumu dengan tekadmu." "Bagaimana caranya, Mbah?" tanya Cuki. "Dengan pesugihan tumbal jual musuh," jawab Mbah Elang. "Kamu akan mendapatkan kekayaan berlimpah." Cuki menelan ludah. Maksudnya bagaimana, Mbah?" "Pesugihan ini menumbalkan orang yang kamu benci. Sebagai gantinya, sebagai imbalan, kekayaan akan mengalir kepadamu," jelas Mbah Elang. Cuki terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Wajah Pak Ruli terlintas hinaan, hentakan, dan perlakuan kasar yang selama ini diterima keluarganya kembali teringat. Dendam yang lama terpendam perlahan mengeras di dadanya. Ia lelah hidup miskin, lelah dihina. "Aku mau, Mbah," ucap Cuki akhirnya. "Aku mau melakukan pesugihan itu. Tapi ada syarat dan ritual yang harus kamu jalani." "Apa syaratnya, Mbah?" "Kamu harus menyiapkan foto musuhmu, orang yang kamu benci, lengkap dengan nama dan tanggal lahirnya. Kamu juga harus melakukan puasa mutih 7 hari, lalu ditutup puasa pati geni sehari semalam. Semua dilakukan pada Selasa Kliwon," jelasnya. "Baik, Mbah, saya sanggup," jawab Cuki mantap. "Lakukan dulu tirakat awalnya, setelah itu kembali ke sini," ujar Mbah Elang. Sore itu juga, Cuki pulang dengan kepala penuh pikiran. Malam harinya ia berbaring menatap langit-langit kamar. Ia memikirkan bagaimana cara mendapatkan foto dan tanggal lahir Pak Ruli. Tak lama kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Keesokan harinya, Cuki mendatangi rumah Pak Ruli. Alasannya sederhana, meminjam uang sebagai tambahan modal usaha. "Ada apa kamu kesini?" tanya Pak Ruli ketus. "Anu Pak, saya mau meminjam uang Pak, untuk tambahan modal usaha roti," jawab Cuki menahan diri. Pak Ruli mendengus. "Kalau miskin ya miskin saja, jangan sok-sokan mau kaya, modal kok dipinjam." Kata-kata itu kembali menghantam dada Cuki. Namun wajahnya tetap datar. Diam-diam dengan ponsel di tangannya, Cuki mengambil foto wajah Pak Ruli. Saat itu pula, pandangannya tertuju pada sebuah KTP yang tergeletak di atas meja. Nama dan tanggal lahir Pak Ruli terlihat jelas. Cuki segera mencatatnya di ponsel, tak lupa di fotonya. "Kalau begitu tidak apa-apa Pak, saya pamit, maaf sudah mengganggu," ucap Cuki sopan. Pak Ruli tak menanggapi. Cuki segera pergi. Syarat ritual sudah komplit. Keesokan harinya, tepat pada Selasa Kliwon, Cuki memulai puasa mutih. Ia tetap membuka toko rotinya meski tubuhnya lemas dan kepalanya sering berdenyut. Singkat cerita, setelah menyelesaikan puasa mutih 7 hari dan puasa pati geni sehari semalam, Cuki kembali ke rumah Mbah Elang. Ia menyerahkan foto Pak Ruli beserta data lengkapnya. "Bagus," ucap Mbah Elang. "Malam ini ritual kita lakukan." Siang itu Mbah Elang menyiapkan sesajen. Malam harinya, sebelum ritual dimulai, Cuki dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Air dingin dikuyurkan perlahan ke tubuhnya, disertai mantra yang berdesis dari bibir Mbah Elang. Setelah itu, Cuki dibawa ke ruang ritual. Ruangan itu gelap dan pengap. Di dinding tergantung keris-keris tua. Di atas meja tersaji sesajen, kemenyan, dupa, kembang setaman, buah-buahan, minyak misik, jajan pasar. Kemenyan dibakar, asap putih mengepul, memenuhi ruangan. Bau menyengat menusuk hidung. Mbah Elang mengoleskan minyak misik ke foto Pak Ruli, tepat di bagian belakang yang sudah tertulis nama dan tanggal lahirnya. Manta terus dilantunkan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah yang tak jelas. Bau anyir menyeruak. Tubuh Cuki gemetar hebat. Ritual selesai, namun belum berakhir. Mbah Elang mengajak Cuki masuk ke tengah hutan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, hanya diterangi cahaya obor.
Di tengah perjalanan, terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. "Jangan dihiraukan, terus jalan," kata Mbak Elang. Akhirnya mereka sampai di sebuah pohon besar yang terasa angker. Cuki diperintahkan duduk bersila. Dupa dan sesajen ditancapkan di bawah pohon. Mantra kembali dibacakan. Angin berputar kencang, seperti pusaran. Hanya di sekitar pohon itu, tanah bergetar halus, bau busuk menyebar. Perlahan, sosok pocong muncul di hadapan Cuki. Wajahnya, wajah Pak Ruli. Cuki membeku. "Kamu sudah yakin?" tanya Mbak Elang. "Ya, yakin, Mbah," jawab Cuki dengan suara bergetar. "Lepaskan tali pocong itu dan bawa pulang." Cuki berdiri dengan tubuh gemetar. Dengan mata setengah terpejam, ia melepas tali pocong itu. Begitu tali terlepas, sosok tersebut lenyap. "Simpan tali itu di laci uang toko rotimu," pesan Mbak Elang. "Dan ingat, setiap bulan suro, kamu harus membeli tumbal baru agar kekayaanmu tidak habis-habis." "Baik, Mbah." "Satu lagi, siapkan kamar khusus. Setiap Jumat Kliwon, lakukan ritual ini," ujar Mbak Elang sambil menyerahkan sari kertas berisi mantra. Cuki menerimanya dengan tangan gemetar. Malam itu, ia pulang membawa sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam perjalanan, Cuki memacu motornya perlahan. Hanya cahaya lampu depan yang setia menerangi jalan sempit beraspal retak. Suasana begitu sunyi, seolah hutan menahan nafas. Tiba-tiba di tengah perjalanan, terdengar suara yang membuat dadanya serasa diremas. "Cuki, Cuki, kenapa kau tega? Tolong saya!" Sontak Cuki merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Tangannya refleks menggenggam setang lebih kuat. Ia menelan ludah, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Namun, beberapa meter ke depan, langkahnya terhenti mendadak. Di pinggir jalan, berdiri sosok pocong. Kain kafannya kusam, menjuntai kaku. Wajahnya, wajah Pak Ruli, menatap dengan sorot mata sendu dan penuh penderitaan. Cuki terperanjat, jantungnya hampir meloncat keluar. Tapi ia teringat pesan Mbak Elang. Tanpa menoleh lagi, Cuki memaksa motornya terus melaju. Sepanjang jalan, suara jeritan Pak Ruli terus mengikutinya. Kadang terdengar dari belakang, kadang dari samping, kadang tepat di telinganya. Angin mendadak berhembus kencang, dingin menusuk tulang. Saat memasuki pemukiman warga, barulah dadanya sedikit longgar. Lampu-lampu rumah memberi rasa aman. Tapi, perjalanan masih sekitar 20 menit lagi. Tiba-tiba, bau busuk menyengat hidungnya. Aroma anyir yang membuat perutnya mual. Perlahan dengan perasaan enggan, Cuki melirik spion. Darahnya serasa berhenti mengalir. Di belakangnya, duduk sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Matanya melotot, mulutnya menganga, menatap tepat ke arahnya. Cuki berteriak dalam hati. Ia menambah gas, tak peduli lagi. Hingga akhirnya dengan tubuh gemetar, nafas tersengal, ia tiba di rumahnya. Keesokan harinya, kabar duka terdengar dari pengeras suara masjid. Pak Ruli meninggal dunia. Tetangga yang dikenal kaya raya dan sombong itu meninggal secara mendadak. Warga geger. Selama ini Pak Ruli dikenal sehat, tidak pernah mengeluh sakit apapun. Belakangan diketahui, malam sebelum meninggal, Pak Ruli mengeluh sakit kepala hebat. Saat itu pula, ia didatangi sosok pocong mengerikan. Wajahnya hancur, berlumuran darah, menatap tajam ke arahnya. Pak Ruli ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tak ada suara yang keluar. Begitu sosok itu menghilang, tubuh Pak Ruli langsung kejang-kejang. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Tak lama kemudian, nafasnya terhenti. Pagi harinya, Bu Ruli yang mencoba membangunkan suaminya menjerit histeris. Tangisnya pecah melihat kondisi Pak Ruli yang sudah kaku. Dengan mata terbuka dan lidah menjulur ke depan. Hari itu Pak Goni, Bu Ida dan Cuki datang melayat. Cuki berdiri paling belakang. Wajahnya datar, tapi dadanya berdebar tak karuan. Setelah pemakaman selesai dan jenazah Pak Ruli diantarkan ke peristirahatan terakhir, Cuki pulang ke rumah. Ia membuka lemari yang ada di kamarnya. Dan ketika pintu lemari itu terbuka, tubuh Cuki membeku. Di dalamnya
tersusun rapi tumpukan uang dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Cuki menatap uang-uang itu lama, bibirnya bergetar. Saat itulah ia sadar, perjanjian itu benar-benar telah dimulai dan sesuatu telah resmi ditumbalkan. Sejak kematian Pak Ruli, hidup Cuki berubah drastis. Setiap harinya, ia membuka toko rotinya dan menyimpan tali pocong itu di dalam laci meja kasir sesuai pesan Mbah Elang. Dan benar saja, baru beberapa saat toko dibuka, orang-orang berdatangan silih berganti. Ada yang membeli satu, ada yang membeli banyak. Mereka berdesakan, seolah takut kehabisan. Cuki sampai kewalahan melayani. Hari itu, laci uang toko penuh sesak. Uang kertas menumpuk. Tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu, uang terus mengalir. Cuki merenovasi rumah orang tuanya, membeli mobil, lalu kendaraan lain. Tak lama kemudian ia membuka cabang toko roti di beberapa kota. Secara lahir, hidupnya sudah lebih dari cukup. Tapi secara batin, malam-malamnya tak pernah lagi tenang. Hampir setiap malam, rumah itu dipenuhi suara-suara aneh, seperti langkah kaki pelan, desah nafas, dan bisikan yang tak jelas asalnya. Suatu malam, Cuki terbaring di kamar sambil menatap layar ponselnya. Saat suasana sunyi, tiba-tiba terdengar suara perempuan bersenandung dari arah jendela. Nada lagunya pelan, sendu, membuat dada terasa sesak. Dengan perasaan was-was, Cuki menoleh ke arah jendela. Ketika tirai disibakkan sedikit, jantungnya seakan berhenti. Di luar jendela berdiri sosok kuntilanak, wajahnya rata, pucat, penuh darah yang mengalir sampai ke leher. Matanya kosong, menatap lurus ke dalam kamar. Cuki terperanjat, tangannya gemetar saat menutup jendela kembali. Belum hilang rasa takutnya, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Cuki mengira itu ayah atau ibunya. Ia bangkit dan membuka pintu. Krak. Tak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia menutup pintu dan berbalik. Baru beberapa langkah ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdegup, Cuki membuka pintu untuk kedua kalinya. Dan saat itulah tubuhnya lemas seketika. Di hadapannya berdiri sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Matanya melotot, menatap tajam tanpa berkedip. Cuki tak sempat berteriak. Tubuhnya ambruk, pingsan hingga pagi. Pagi harinya, Cuki sadar dengan kepala terasa berat dan badan menggigil. Sejak kejadian itu, tubuhnya sering terasa tidak enak. Hari itu ia memutuskan tidak datang ke toko. Ia tak terlalu khawatir. Toko-tokonya kini diurus banyak karyawan yang ia percaya. Namun, kepercayaan itu justru menjadi awal masalah baru. Dari rekaman CCTV dan pembukuan salah satu cabang, Cuki melihat seorang karyawan mencuri dan menggelapkan uang, mengambil sedikit demi sedikit, tapi rutin. Amarah Cuki memuncak, rasa kecewa berubah menjadi benci. Saat itulah pandangannya tertuju pada kalender. Bulan Suro, waktunya memberi tumbal berikutnya. Tanpa ragu, Cuki memutuskan karyawan itu sebagai pengganti. Foto dan tanggal lahirnya sudah ia miliki dari biodata lamaran kerja. Malam itu Cuki kembali mendatangi Mbah Elang. Tanpa banyak bicara, foto dan data itu diserahkan. Mbah Elang hanya mengangguk pelan. Kalau sudah masuk lingkaran ini, ucapnya lirih. Yang ditanya bukan lagi siapa salah dan benar, tapi siapa yang siap dibayar. Asap kemenyan kembali mengepul dan sekali lagi sebuah nyawa ditandai sebagai persembahan. Singkat cerita, karyawan yang sudah ditandai untuk dijadikan tumbal itu meninggal dengan cara yang tak wajar ketika sedang memperbaiki oven yang rusak. Tanpa sadar, ia memegang kabel listrik yang masih beraliran. Tubuhnya langsung tersentak, tak ada yang sempat menolong. Ia tewas seketika, kesetrum. Kulit tubuhnya gosong, terutama di bagian tangan yang tersengat. Luka lebam membiru masih jelas terlihat saat jenazahnya ditemukan. Sejak itu, kekayaan Cuki semakin bertambah. Usahanya kian berkembang. Ia bahkan mampu membangun rumah sendiri, rumah berikutnya. Kedua orang tuanya kini hidup berkecukupan, tak perlu lagi bekerja seperti dulu.
Suatu sore, mereka berkumpul di ruang tamu. Suasana hangat, obrolan ringan. "Cuk," ujar Bu Ida pelan, "kamu kan sudah cukup umur. Sekarang juga sudah mapan. Kapan mau cari pasangan hidup?" "Iya Bu, nanti," jawab Juki singkat. Pak Goni ikut menimpali. "Jangan kebanyakan mikir. Nanti. Bapak sama ibu ini sudah tua. Kita nggak pernah tahu umur sampai kapan." Ucapan itu membuat Juki terdiam. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari hidupnya memang sudah berlimpah harta, tapi kosong pendamping. Sejak memiliki banyak uang, Juki mulai sering keluar malam. Ia mendatangi tempat hiburan, minum minuman keras bersama teman-temannya. Dunia malam perlahan menjadi pelariannya. Di sanalah ia bertemu Yuni. Perempuan itu cantik, putih, mulus, tubuhnya terawat. Caranya bicara lembut, tapi berani. Juki langsung tertarik. Mereka berkenalan, lalu bertukar nomor. Sejak saat itu, hampir setiap hari Juki mengirim pesan. Yuni membalas. Hubungan mereka semakin dekat, nyaman, dan akhirnya berpacaran. Beberapa bulan berlalu, Juki berniat serius. Ia mengajak orang tuanya menemui keluarga Yuni. Pertemuan berlangsung lancar. Kedua keluarga sepakat pernikahan akan dilangsungkan bulan depan. Yuni menginginkan pesta yang meriah dan mewah, dan bagi Juki itu bukan masalah. Semua keinginan Yuni ia turuti. Ia selalu menemani, ikut mengurus persiapan pernikahan. Namun di balik kesibukan itu, malam-malam Juki mulai berubah. Ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Juki berada di sebuah kuburan, tanah basah, udara dingin. Di antara nisan-nisan, berdiri sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Matanya menatap tajam, seolah menuntut sesuatu. Juki terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Malam itu ia tak bisa tidur kembali. Dari sudut kamar, terdengar suara lirih memanggil namanya. "Juki, Juki, Juki." Juki mengenali suara itu, suara Pak Ruli. Bulu kuduknya langsung berdiri. Bau anyir menyeruak ke hidungnya, seperti bau tanah kuburan bercampur darah. Dengan tubuh gemetar, Juki menarik selimut, menutupi seluruh badannya. Namun keringat terus bercucuran. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia terjaga sampai pagi. Ketika matahari terbit, mata Juki menghitam. Tubuhnya lelah, pikirannya kosong. Akhirnya pagi itu ia tertidur karena benar-benar kehabisan tenaga. Dan tanpa ia sadari, gangguan itu baru saja dimulai. Singkat cerita, ketika Juki sedang berada di toko rotinya, tiba-tiba Bu Ruli datang. Wajahnya tegang, matanya merah, suaranya lantang hingga menarik perhatian para pembeli. "Hei Juki, kamu itu sudah melakukan pesugihan kan?" teriak Bu Ruli tanpa basa-basi. "Kamu sudah menumbalkan suami saya. Pantas saja kamu tiba-tiba jadi kaya raya. Dasar kejam." Suasana toko mendadak sunyi. Para pembeli saling pandang, beberapa menghentikan gerakan tangannya. Juki menatap Bu Ruli dengan wajah dingin. "Maksud ibu apa? Dari dulu ibu memang tidak pernah suka sama keluarga saya kan? Salah saya di mana, Bu?" jawabnya tertahan. "Sudahlah Juki, jangan pura-pura. Kamu jujur saja. Kamu pakai pesugihan kan?" bentak Bu Ruli lagi. Juki menarik nafas panjang. "Terserah ibu mau bilang apa. Tapi sekarang silahkan pergi. Ibu sudah mengganggu pembeli saya. Pergi!" ucapnya tegas. Bu Ruli akhirnya pergi. Namun wajahnya masih dipenuhi amarah dan kebencian. Malamnya, Bu Ruli bermimpi. Dalam mimpi itu, Pak Ruli datang dengan wajah pucat dan mata kosong. "Bu, kamu harus bongkar semuanya," ucap almarhum lirih. "Bapak dijadikan tumbal oleh Juki. Dia melakukan pesugihan, Bu." Bu Ruli terbangun dengan nafas terengah. Esok paginya ia kembali mendatangi toko roti Juki. Namun semua usahanya sia-sia. Ia tak punya bukti apapun. Orang-orang hanya menganggapnya sedang berduka dan kalap. Di sisi lain, Juki dan Yuni akhirnya melangsungkan pernikahan. Pesta berlangsung meriah. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah besar yang dibangun dari hasil usaha Juki. Singkat cerita, setahun berlalu, Juki dan Yuni belum juga dikaruniai anak. Awalnya sabar, lama-lama pertengkaran menjadi makanan sehari-hari.
Hal kecil bisa berubah jadi perang mulut. Pemeriksaan medis sudah dilakukan, keduanya dinyatakan sehat, tapi kegelisahan tetap tumbuh, terutama di hati Yuni. Tanpa sepengetahuan Juki, Yuni kembali pada dunia malamnya. Ia menjalin hubungan dengan pria lain bernama Eko. Saat Juki sibuk mengurus toko, Yuni membawa Eko ke rumah. Yuni tahu Juki biasanya pulang sore. Ia merasa aman. Namun siang itu entah kenapa Juki ingin pulang lebih cepat. Saat sampai di rumah, Juki melihat sebuah mobil asing terparkir di halaman. Mobil siapa ini? Gumamnya pelan. Pintu rumah tidak dikunci. Di dalam suasana sepi. Tapi ketika Juki mendekati kamar, terdengar suara rintihan yang sangat ia kenali. Dengan langkah tertahan, Juki membuka pintu kamar. Dunia Juki seakan runtuh. Di hadapannya, Yuni berada di atas ranjang bersama pria lain. Tanpa sehelai benang pun, Yuni terkejut, buru-buru bangkit dan menutup tubuhnya dengan selimut. Mas, aku bisa jelasin mas, ucapnya panik. Sudah cukup, kata Juki dingin. Kamu menjijikan, pergi. Kalian berdua pergi dari rumah ini. Eko dan Yuni tak banyak bicara. Mereka segera berkemas dan pergi. Perceraian akan aku urus cepatnya, ucap Juki tanpa menoleh. Yuni menerimanya tanpa perlawanan. Tak lama perceraian itu resmi. Juki kini hidup sendiri, kaya tapi kosong. Suatu hari, Juki duduk termenung di toko rotinya. Tatapannya kosong, lalu matanya tertuju pada kalender di dinding. Sebentar lagi waktunya mempersembahkan tumbal, gumamnya pelan. Tapi siapa? Pikirannya berputar, dan nama itu muncul, Yuni. Rasa sakit, hina, dan dihianati berubah menjadi dendam pekat dalam kebencian. Awas saja kamu Yuni, dan kamu juga Eko, bisiknya. Juki membuka ponsel. Ia melihat media sosial Yuni. Foto Yuni dan Eko terpajang jelas. Senyum mereka terasa seperti ejekan. Juki menyimpan foto-foto itu. Ia juga mencatat tanggal lahir Eko yang tertera di profil. Malam itu, niat gelap kembali menguat, dan pesugihan belum meminta korban terakhirnya. Singkat cerita, Juki kembali mendatangi rumah Mbak Elang untuk mempersembahkan tumbal seseorang yang ia benci atau ia jadikan musuh. Foto Yuni dan Eko ia serahkan tanpa ragu. Tak ada lagi sisa cinta, yang tersisa hanya dendam dan kebencian. Ritual pun dilakukan seperti biasa. Kemenyan dibakar, mantra dilantunkan. Selesai ritual itu, Juki pulang dengan perasaan puas. Di kepalanya hanya ada satu keyakinan. Orang-orang yang telah menyakitinya akan segera menyusul korban sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Yuni dan Eko meninggal dunia. Keduanya mengalami kecelakaan mobil saat hendak berlibur. Mobil yang mereka tumpangi jatuh ke sungai dan meledak di malam hari. Tidak ada yang selamat. Juki hanya tersenyum kecil. Di hatinya tak ada rasa kehilangan. Yang ada hanyalah kepuasan gelap. Namun musibah tak berhenti di situ. Tidak lama setelah itu, salah satu karyawan Juki meninggal dunia. Ia tertabrak kendaraan ketika menyeberang di depan toko roti. Kematian itu terasa janggal bagi orang tuanya. Terlalu mendadak, terlalu sering, terlalu berdekatan. Dari situlah Bu Ruli menemukan sekutu. Ia semakin yakin semua ini bukan kebetulan. Malam hari, Bu Ruli kembali bermimpi. Sosok pocong dengan wajah Pak Ruli datang lagi dengan suara lirih namun tegas. Almarhum berkata bahwa sumber semua petaka ada di toko roti Juki. Sebuah tali pocong yang disimpan untuk pesugihan. Di waktu yang sama, Juki sendiri tak lagi tenang. Suatu malam saat ia duduk di belakang rumah ditemani secangkir kopi, suara-suara itu datang lagi. Juki, Juki. Udara mendadak bau anyir. Dari kegelapan muncul sosok-sosok pocong berwajah Pak Ruli, Yuni, Eko, dan beberapa karyawannya. Wajah mereka hancur, tubuh mereka menghitam, bau busuk menusuk hidung. Juki tak kuat, ia ambruk dan pingsan sampai pagi. Singkat cerita, pagi itu toko roti Juki didatangi warga. Mereka berdemo dan meminta penggeledahan. Juki tak melawan. Kepalanya sudah kosong. Warga
berpencar mencari barang bukti, dan akhirnya Bu Ruli menemukan tali pocong itu tersimpan di dalam laci uang toko. "Ini dia bapak-bapak, ibu-ibu," ucap Bu Ruli dengan tangan gemetar. Pak Hilal, sesepuh kampung yang paham perkara klinik, hanya bisa menggeleng sambil beristighfar. "Astagfirullah." Tali pocong itu langsung dibakar di depan toko. Saat api menyala dan doa dilantunkan, angin kencang datang tiba-tiba. Bau anyir memenuhi udara, api berkobar aneh, lalu perlahan padam, menyisakan abu hitam. Sejak hari itu, teror berhenti. Namun bersamaan dengan itu, keberuntungan Juki ikut mati. Toko roti sepi, cabang-cabangnya bangkrut satu persatu, hingga tersisa satu toko pertama. Itu pun nyaris tanpa pembeli. Juki jatuh sakit, demam tinggi, saraf terganggu. Tubuhnya lumpuh perlahan, badannya mengurus, wajahnya menghitam. Dan akhirnya ia meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Mata melotot, lidah menjulur. Tubuh legam seperti terbakar dari dalam. Tak lama setelah kematiannya, rumah besar itu hangus terbakar. Toko roti terakhir pun tutup selamanya. Bu Ida dan Pak Goni yang tak sanggup menanggung malu pergi meninggalkan kampung. Mereka kembali hidup sederhana, menjadi tukang becak dan buruh cuci seperti dulu. Pesan akhir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertebal iman, perbanyak ibadah. Jangan simpan dendam di hati. Biar Allah yang membalas, bukan kita yang mengambil jalan gelap. Siapapun yang bersekutu dengan jin, hidupnya tak akan pernah tenang. Pesugihan hanya memberi kenikmatan sementara, tapi azabnya kekal. Wayne Antoni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.